Aduh, jam berapa ini? Selin? Hei, Selin. Bangun, Selin. Ayo kita sekolah minggu. Hei, malah tidur, udah jam berapa ini? Sekolah minggu? Iya, kan sekarang sekolah minggu online. Gak mau, aku masih ngantuk. Adik Kan kamu. sekarang gak ibadah di gereja, tidur aja. Ya ampun, walaupun sekolah minggu online, tetap Tuhan Yesus teh kangen kita memuji Dia. Cepet. Oh gitu ya, yaudah ya aku siap-siap dulu. Ya, sana. Cepet ya. Nah, adik-adik yang di rumah Cici yakin deh pasti semuanya udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Nggak kayak kakak Selin. Mana ya kakak Selin lama banget sih. Halo Cici Debo, kakak Selin udah siap nih. Udah cantik. Iya mau ibadah online, kita kan harus siap-siap bersih, udah mandi. Mantap. Mantap. Kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan, betul? Betul. Nah, hari ini kita udah siap memuji Tuhan. Semuanya udah siap adik-adik? Siap dong Ci. Wuhui. Yuk semuanya kita siapin hati kita. Semuanya Cici undang bangkit berdiri. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Cici undang semuanya angkat tangannya, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan
adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Semuanya ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, sukacita. Semuanya Engkau beri untuk kami Tuhan. Semuanya Engkau beri untuk kami Tuhan. Saat ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Mana senyumnya? Coba mana senyumnya? Ini asik. Kalau udah senyum kan jadi cantik-cantik. Oh ganteng, jelas dong ganteng. Cici. Jelas harus senyum. Iya. Nah, Cici Selin pasti punya papa mama di rumah. Punya dong Cici. Kakak adik? Punya. Cici Selin sayang gak sih sama mereka? Sayang dong, apalagi sama Tuhan Yesus. Cici Selin sayang banget. Wah bagus nih, adik-adik harus contoh kayak Cici Selin ya. Kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu menyayangi kita. Kita mau angkat pujian, I love you Jesus. Yes. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Lagi ya, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Lagi ya, kamu katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam hatiku. Aku cinta Yesus di dalam hatiku. Cintaku dalam di dalam hatiku. Cintaku dalam hatiku. Cintaku dalam hatiku. Cintaku dalam hatiku. Yeay. Nah, bener ya Cici Selin, ini janji kita. Apapun yang terjadi kita harus cinta Yesus. karena Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Masih siap memuji Tuhan? Masih. Gak ada yang males-males, gak ada yang duduk-duduk apalagi tiduran. Iya, aduh jangan. nanti Tuhannya sedih. Yuk kita siap-siap. Semuanya siap, kita mau mendaki gunung. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Coba Cici mau lihat senyumnya. Di suka kau ada, sedihnya di duka pun kau ada, karena Engkaulah
kita mau daki lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Coba kasih senyumnya dulu sama mama papa. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah, karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Bener, di saat kita suka, di saat kita sedih, Tuhan Yesus pasti ada, Cici Selin. benar Cici Debo, benar. Dalam keadaan kayak gini pun Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Amin. Nah, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Dia telah memberikan dirinya untuk kita, untuk menembus dosa kita. Kita mau katakan kasih yang sempurna. Semuanya siapkan hati kita. Kita mau katakan kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Semuanya lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh,
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, biar mereka boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami sama-sama diberkati lewat firman Tuhan ini. Diberkatilah kami semua Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Cici berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan senantiasa bersuka cita. Di tengah-tengah virus corona ini, hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita mau tetap hidup sehat di tengah-tengah virus corona yang masih mewabah di negeri kita ini. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan, biar ini boleh segera berlalu, boleh cepat selesai, dan kita boleh segera beribadah lagi di gereja bersama-sama dengan teman-teman semua. Nah, untuk minggu ini kita beribadah seperti ini, beribadah online seperti ini, tapi tidak menutup rasa sukacita kita. Amin. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici mau bercerita tentang 3 huruf. D-O-A. Doa. Apa itu doa? Doa itu adalah satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Bapa kita yang ada di surga. Ngomong-ngomong tentang doa, Cici mau tanya, dalam sehari anak-anak sekolah minggu berapa kali berdoa? Kita berapa kali berdoa dalam satu hari? Dari kita bangun pagi sampai kita tidur di malam hari, ada berapa kali kita berdoa? Ada berapa kali kita ngobrol sama Tuhan? Coba dihitung. Ci, aku berdoanya sehari 3 kali. Wih, banyak ya. Apa aja berdoanya? Makan pagi, makan siang, makan malam. Waduh, kalau begitu, kalau seharinya makannya cuma 2 kali, berarti berdoanya cuma 2 kali. Kalau seharinya makannya cuma sekali, berarti berdoanya cuma 1 kali. Kalau gak makan sama sekali, berarti gak berdoa dalam sehari. Waduh, gimana ya? Gimana adik-adik? Nah, saat ini Cici mau kasih tahu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, doa itu penting buat kehidupan kita. Doa itu sangat penting untuk kita lakukan setiap hari. Kenapa? Sama seperti yang tadi Cici bilang, doa itu adalah satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Satu-satunya cara kita ngobrol sama Tuhan. Kalau dalam satu hari kita tidak berdoa, itu berarti kita tidak komunikasi dengan Tuhan. Itu berarti kita tidak ngobrol dengan Tuhan. Sementara kita ini adalah anak-anak yang dicintai dan disayangi dan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tapi kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak ngobrol dengan Tuhan, kira-kira gimana perasaan Tuhan? Cici mau mengilustrasikan seperti ini. Kita ini adalah anak-anak mama dan papa kita, betul? Kita anak kesayangan mereka. Coba dalam satu hari kita gak ngobrol sama mama dan papa. Jika kita bangun pagi sampai kita tidur malam, kita gak ngobrol sama mama dan papa. Kira-kira bagaimana perasaan mereka?
orang musuhan, seperti yang lagi berantem, gak ngobrol, kita gak menyapa mereka, kita gak kasih salam. Kira-kira bagaimana perasaan mereka? Pasti sedih. Tuh, pasti mereka merasa sedih. Begitu juga dengan Tuhan, Bapa kita yang ada di surga. Kita ini anak-anak kesayangan Tuhan. Kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi ketika dalam satu hari kita gak ngobrol sama Tuhan, dalam satu hari kita gak menyapa Tuhan, kira-kira gimana ya perasaan Tuhan? Pasti sedih. Tuhan sedih kalau kita gak ngobrol sama Tuhan. Tuhan sedih kalau kita tidak berkomunikasi dengan Dia setiap hari. Sama seperti ketika orang tua kita sedih ketika kita tidak menyapa mereka setiap hari, begitu pula dengan Tuhan. Tuhan pun akan sedih. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bahwa berdoa itu penting bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita, betul? Kalau kita boleh bangun setiap hari dengan tubuh yang sehat, masih ada nafas kehidupan, itu semua berkat Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang bisa merasakan itu. Banyak yang susah, bernafas saja susah, bernafas saja harus bayar di rumah sakit. Coba saat ini Cici mau tes, yang semua yang ada di rumah, coba kita bernafas, tarik nafas, buang, tarik lagi, buang. Bayar? Enggak. Gratis? Gratis. Semua Tuhan berikan. Kita masih bisa bernafas sampai saat ini semua karena berkat Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara apa kita bersyukur sama Tuhan? Ngobrol dengan Tuhan. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kalau kita merasa kita bersyukur, berarti kita harus bilang kepada Tuhan, kita mau bilang terima kasih. Dengan cara apa? Berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita di tengah-tengah virus corona yang masih mewabah ini. Cici yakin semua karena perlindungan Tuhan. Kalau kita boleh sehat, kita boleh kuat sampai hari ini, semua karena perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Ci, tapi aku gak bisa berdoa. Waduh, coba kita minta ajarin mama atau papa, kakak, atau siapapun, kita minta ajarin untuk berdoa. Berdoa itu gak usah muluk-muluk, berdoa itu gak usah dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang indah. Berdoa itu hanya perlu hati. Tuhan hanya mau melihat hati kamu semua yang ada di rumah. Melihat hati Cici, melihat hati kalian semua yang ada di rumah. Ketika kita berdoa, Tuhan gak lihat kata-katanya harus bagus, harus panjang, enggak. Tapi Tuhan melihat hati kamu. Bagaimana kamu sungguh-sungguh atau tidak dalam berdoa. Kalaupun doa kamu singkat, tapi kalau kamu punya hati yang besar untuk doa kamu itu, Tuhan hargai. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan senang mendengar suara anak-anak Tuhan dalam berdoa. Terus gimana dong Ci kalau berdoa tapi aku gak bisa berdoa, aku gak bisa nyusun kata-kata yang bagus. Cici punya solusi. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita berdoa. Doanya seperti apa? Yuk kita buka Alkitab kita yuk. Di rumah punya Alkitab kan? Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-15. Itu perikopnya hal berdoa. Kita mau baca
ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mau sama-sama baca. Cici baca di sini dan kalian baca juga di rumah ya yang udah bisa baca. Cici bacain. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan doa ini juga bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Cici bilang tadi, kalau kita susah dalam menyusun kata-kata, susah dalam berdoa, kita sebut saja doa ini. Ini namanya doa Bapa Kami. Ada mungkin yang udah hafal, ada mungkin yang masih bingung, ada mungkin yang lupa mungkin. Kita mau sama-sama belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa, sesingkat apapun doa kamu, jika kamu punya hati untuk doa kamu itu, punya hati yang tulus, kamu mendoakannya dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan bilang, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa dalam hal apapun, dalam kondisi apapun. Ketika kita butuh sesuatu, ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi senang, lagi sedih, dalam hal apapun kita berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu siap untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari? Pasti siap. Kita juga mau berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia kita tercinta, biar boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kita boleh kembali dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, dibebaskan dari segala penyakit virus yang ada di bangsa Indonesia. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita mau berdoa. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita belajar untuk kita mau tetap berdoa kepada Tuhan. Untuk kita mau setia dalam berdoa kepada Tuhan. Selain baca firman, kita juga mau setia berdoa kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami belajar kembali Tuhan, bahwa berdoa sangat penting bagi kehidupan kami. Doa adalah hal yang sangat Tuhan Yesus inginkan kami lakukan setiap hari. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk rajin berdoa, untuk selalu berdoa, ngobrol dengan Tuhan, menyampaikan apa yang kami rindukan untuk kami sampaikan kepada Tuhan setiap harinya Tuhan. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan, dalam keseharian kami, dalam apapun yang kami lakukan, kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan Yesus yang menjaga kami. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, biar Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari segala virus, Tuhan angkat segala sakit penyakit, angkat segala virus dalam nama Yesus, biar bangsa kami boleh dipulihkan oleh Tuhan, negeri kami boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar kami boleh senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu terindah di hari Minggu ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, kami serahkan hidup kami dan kami bersyukur untuk waktu ini. Haleluya, amin. Terima kasih semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Saya berharap kita boleh selalu sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari